Yes, it is, yeah. To you are waymaker. Let's sing this together. Even when I don't see it. Come on, even when. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Come on. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. You never stop, you never stop working. You're the waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, that is who you are. That is who you are, waymaker, light in the darkness. Oh, his name is above, his name is above depression. His name is above loneliness. Oh, his name is above disease. His name is above cancer. His name is above every other name. Yes, it is. That is who you are. That is who you are. Jesus. And that is who you are. Oh, I know that is who you are.
sungguh besar, Kau Allahku. Bintang kematapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Mata jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Mata jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Oh my God, when I am of some wonder, consider all the world I have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, the powers of the universe display. Dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou Shalom generasi muda yang hebat, Goal CC atau Generation of Light Community Church adalah sebuah gereja komunitas yang dibentuk dengan format yang lebih fresh dan lebih ramah terhadap generasi muda. Di sini kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Kamu bisa menyalurkan minat, bakat, dan talenta yang Tuhan kasih loh. Yuk gabung dalam Goal CC, ibadahnya setiap hari Minggu pukul 5 sore. Bangkit dan percayalah generasi muda Makassar. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Lebih semangat lagi untuk Tuhan kita. Shalom. Shalom. Haleluya. Saya melihat muka-muka, wajah-wajah yang ceria dan siap untuk memuji memuliakan Tuhan pada sore hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan
untuk kasih setia Tuhan yang terus berlimpah atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pimpinan penyertaan-Mu dari awal rumah kami masing-masing Tuhan Yesus. Perjalanan hingga boleh tiba di tempat ini tanpa kekurangan sedikit apapun. Kami mengucap syukur atasnya Tuhan Yesus. Dan saat ini kami mau bawa hati kami Tuhan. Kami mau bawa ungkapan syukur kami buat perlindungan penyertaan-Mu. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini Tuhan Yesus. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Kiranya kami yang datang tidak sama seperti pada saat kami pulang nanti Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, sambut dan sempurnakan. Tapi bukan kehendak kami yang jadi Bapa, melainkan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, kita buka hati kita. Kita bersyukur untuk setiap pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa kita tahu di setiap musim kehidupan kita, hanya satu Tuhan yang berserta kita. Ia adalah Tuhan Yesus. Di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu, melewati badai yang besar. Tangan-Mu menjaga langkahku. Mari perkatakan bahwa setiap keadaan kita, di dalam setiap keadaan, Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan yang tak pernah terlelap. Kau Tuhan tak pernah terlelap. Tangan-Mu menjaga hidupku. Mari perkatakan bahwa bersama-Mu Tuhan. bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersamamu, aku menang. Dalam setiap keadaan, Kau mendengar seruan, Kau Tuhan tak pernah Tuhan tak pernah terlelap.
keadaan yang Tuhan hadirkan dalam kehidupanmu. Saat engkau bersama Dia. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Bersamamu Tuhan, bersamamu ya Tuhan. Perlu kita ingat bahwa Ia adalah gembala yang akan membawa setiap dombanya ke padang rumput yang hijau. Dia akan membaringkan engkau di rumput yang hijau, membawamu kepada kedamaian dan bersamamu. Aku menang bersamamu Tuhan, Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu. ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Dengan sayapmu, dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Mari naikkan pujian, naikkan syukurmu untuk Tuhan kita yang luar biasa. Sebab hanya dalam Dia kita beroleh kemenangan. Sebab dalam Dia kita beroleh sukacita. Yesusku, Ku sanggup berjalan Kau limpahkan kasih buat kehidupanku dengan sayapmu.
kami yang berserah, untukmu segala pujian. hati kami yang Yesus, bersyukur, meninggikan terima kasih. hati kami yang bersyukur buat anugerah-Mu. Besar Tuhan, kasih setia Tuhan tak pernah berhenti. Kau tak pernah jauh, Kau selalu denganku Tuhan. Oh, Yesus, sore hari ini Tuhan, kami mau berkata bahwa hanya Engkau Tuhan, bahwa nama Yesus adalah nama Sang Raja dari segala raja. Biarlah setiap pujian ini Tuhan hanya untuk membesarkan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja Tuhan Yesus. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Lebih lagi kita berkatakan pujian ini, katakan Engkaulah Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Berdaulat atas hidup kami Tuhan. Kami mau berserah penuh kepadamu Tuhan. Ambil alih seluruh hidup kami Bapa. Terima kasih untuk kehadiranmu di tempat ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami berterima kasih. Lebih lagi Tuhan saat ini kami mau bersorak, kami mau bertepuk tangan, kami mau melompat bagi namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap, sama-sama kita katakan. Amin. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Come on. Woo! Mari teman-teman semua, kita mau meninggikan nama Tuhan kita di tempat ini. Sebab Dia satu-satunya Tuhan yang hebat dalam hidup kita. Come on.
yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Sama-sama katakan. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan sama-sama katakan. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang sama-sama kita katakan. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Sungguh namamu Tuhan, kedahsyatanmu kau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Come on Goal CC. Kau yang hidup di dalam menjadikanku lebih dari. Mari sama-sama angkat tanganmu dan katakan. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan. Siap-siap lompat bagi nama Tuhan kita. Come on. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhan yang kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Surga bumi menyaksikan kebesaran-Mu Tuhan, kedahsyatan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang selalu ada dalam hidup kami, yang selalu menyertai hidup kami Tuhan. Mari teman-teman semua kita bertepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Come on. Sama-sama katakan. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga. Lagi katakan. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi katakan kuasa iblis. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Surga bumi bersorak mendengar nama-Mu yang dahsyat Tuhan. Berikan sorak-sorak bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Sebelum kita next ke lagu yang berikutnya, saya rindu melihat teman-teman semua samping kiri kanan katakan, Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Katakan, Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Mari teman-teman semua, kita mau bersorak lebih lagi bagi nama Tuhan kita di tempat ini. Kita mau membangun tata Tuhan di tempat ini. Sebab dia Tuhan satu-satunya yang layak ditinggikan. Nama Yesus Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, bersukacitalah dalam Tuhan. Mari kita bersorak-sorak bagi nama Tuhan kita. Saya yakin teman-teman semua lebih dahsyat lagi bertepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Come on. Batu karang yang teguh. Sama-sama katakan. Kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut.
Mari angkat tanganmu, sama-sama kita katakan. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Lagi katakan. Haleluya, haleluya, dahsyat. Siap-siap bersorak bagi nama tinggal kita. Come on. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat. Katakan, Yesus batu penjuru dari mula, yang menang kalahkan maut. Kau penyelamat yang bangkit dan hidup Tuhan, penyelamat yang bangkit. Mari teman-teman semua, angkat tanganmu, sama-sama katakan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, semuanya siap bersorak bagi nama Tuhan kita. One, two, three, go. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Engkau yang pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat. Lagi katakan. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja yang bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, berikan sorak-sorak bagi nama Tuhan kita. Oh, kami bersorak bagimu. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau yang layak kami sembah. Sungguh kedahsyatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau bilang kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Dengan apa kami harus membalas kebaikan-Mu Tuhan, selain kami bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Mari teman-teman semua kita sembah Dia. Oh, Yesus. Sama-sama katakan. Agung dan perkasa, megah dan percaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, juru pertahanan, Yesus Tuhan. One more time, come on. Agung dan perkasa, megah dan percaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, juru pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh berkumpul, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, dan biarlah Tuhan penyembahan kami, mazmur yang keluar dari dalam mulut kami Tuhan Yesus, itu boleh berkenan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami untuk menerima firman kebenaran Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan Yesus boleh menegur kami ketika kami berjalan sudah di luar dari jalan yang Tuhan inginkan. Dan biarlah Tuhan setiap hati kami terketuk oleh firman ini. Berkati hamba-Mu Tuhan Yesus yang akan memberitakan firman-Mu. Kiranya Tuhan, ya boleh memberitakan firman kebenaran Tuhan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan Yesus, sambut dan sempurnakan. Tapi bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman, ya dipersilakan untuk teman-teman pemusik. Boleh berikan tepuk tangan untuk teman-teman kita. Sebelum kita disegarkan oleh kebenaran firman, kita mau belajar dulu tentang value di bulan Februari, yaitu 3 mode. Mode yang pertama adalah mode family, mode yang kedua adalah mode organisasi, dan mode yang ketiga adalah mode army. Mungkin teman-teman yang sering join di Ground pasti sudah sangat sering mendengar 3 mode ini. Nah, kenapa kira-kira kita harus mengulang terus beberapa mode dari bulan ke bulan? Karena kita mau gapai suatu komunitas yang memang terbangun dengan baik. Nah, sekarang kita bicara tentang mode yang pertama. Nah, mode yang pertama itu tentang mode family. Teman-teman semua ketika kita berkata mode family, kata family atau kekeluargaan, itu berbicara tentang bagaimana kita menghargai satu sama lain. Oh, saya punya kakak namanya Kak Esra. Ketika saya mungkin merasa kesusahan, ketika saya ada masalah, saya bisa meminta bantuan, saran dari kakakku ini. Atau saya punya adik, Hari misalnya. Saya punya adik Hari, oh dia butuh tuntunan, dia butuh arahan misalnya. Oh dia belum bisa kayak begini, dia belum bisa kayak begini. Sedangkan untuk diri saya sebagai kakak pada saat itu, saya sudah bisa, ya sedikit-sedikit lah. Nah ini adalah proses family atau mode family dalam goal sisinya kita di sini. Ketika kita sudah menganggap satu sama lain, kanan kirinya teman-teman itu adalah saudara. Tapi bisa kita bilang kanan kirinya di sini pasti ada yang tidak baku kenal. Coba lirik kanan kirinya dulu. Hai cantiknya, iya. Gantengnya. Nah kanan kirinya teman-teman itu adalah saudaranya kita. Jadi di dalam goal sisi ini kita perlu menerapkan yang namanya mode family. Satu sama lain bisa saling menolong, saling membantu, saling topang. Nah itulah mode family. Kemudian kita lanjut ke mode yang kedua. Mode yang kedua adalah mode organisasi. Ingat ceritanya Paulus tentang organ-organ tubuh yang saling membutuhkan. Kalau kita bicara tentang organ tubuh kita dikoordinasi, diperintahkan untuk bergerak atau segala yang kita lakukan itu dikelola di dalam otak. Nah otak kita akan memerintahkan tangan mungkin untuk mengambil sesuatu. Nah hal ini yang mau kita terapkan di goal sisi. Apa titik tumpunya dari si mode organisasi ini? 1, tanggung jawab. Nah teman-teman, meskipun kita dalam suatu keluarga, di dalam goal sisi ini, tetap kita perlu namanya organisasi atau kita perlu arahan dari pemimpin kita. Contohnya di goal sisi, pemimpin kita paling tinggi siapa? Kak Esra, kemudian ada Kak Vero, dan ada beberapa leader yang mengelola beberapa kegiatan yang ada di goal sisi misalnya. Nah, kenapa kita perlu tahu mode
organisasi. Mode organisasi ini berbicara tentang tanggung jawabnya kita. Semisal Kak Vero nih dikasih tanggung jawab, oh Vero nanti minggu depan adakan ground. Nah Kak Vero ini punya tanggung jawab untuk melaksanakan ground. Kak Vero akan memberitahukan ke saya dan teman yang lain untuk mencari tempat mungkin, kemudian mengatur jalannya kegiatan ground tersebut. Nah ini ketika semisal ada koordinator, misal saya tidak cari tempat untuk ground Sudiang misal. Nah tanggung jawabnya Kak Vero di situ adalah membantu saya untuk cari tempat. Nah inilah tanggung jawab yang perlu kita wujudkan dalam mode organisasi. Apa yang diembatkan ke kita, tanggung jawab yang diberikan ke kita perlu kita laksanakan dengan baik. Kemudian mode yang terakhir sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mode yang terakhir adalah mode army. Mode army berbicara, kayaknya minggu lalu ya, sempat disinggung kata korsa. Satu kena, semua kena. Satu bahagia, semua harus bahagia. Satu kesusahan, semua harus menanggung. Nah inilah mode army. Jadi semua teman-teman yang bergabung dalam Goal CC ketika memiliki mungkin pergumulan dalam kehidupannya atau ada masalah, teman-teman semua di sini mau dan pasti akan ikut serta membantu teman-teman yang mungkin merasakan masalah dalam kehidupannya. Nah inilah mode army. Kita pergi satu, semua harus ikut. Tapi dalam hal yang positif ya, dan juga mengarah ke arah yang negatif. Nah itulah mode army. Nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mungkin teman-teman boleh bangkit berdiri sebentar. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Ibu Rita Wahyu. Terima kasih. Shalom, silakan duduk. Senang sekali kembali di sini, Pastor Esra dan teman-teman di Goal CC. Apa kabar? Luar biasa. Apa kabar? Kurang kenceng. Luar biasa. Haleluya. Nah, seperti yang tadi sudah dibicarakan, kita akan membicarakan bahwa gereja ada 3 mode utama, mode tentara, army, Pastor Esra, Kak Esra sudah membicarakan minggu yang lalu, dan kemudian ada mode organisasi, ada mode keluarga, dan ini adalah nilai untuk bulan Juli ini. Nah, mode army sudah diajarkan yaitu mengenai disiplin, inisiatif, dan memiliki jiwa korsa, satu senang, semua senang. Satu sedih, semua ikut sedih. Satu bahagia, semua ikut bahagia. Nah, sekarang kita akan belajar bersama mengenai apa sih itu mode organisasi. Mode organisasi kecil-kecilan dulu. Dari apa? Dari berteman. Nah, ada satu ungkapan dalam bahasa Ibrani itu, O havruta, O mituta. Berteman atau mati. Ini benar-benar ada memang. Nah, zaman dahulu para pendahulu kita, the father kita ketika lawan penjajah, mereka apa ngomongnya? Merdeka atau mati. Dan itu diucapkan ketika mereka udah usia tua, enggak. Justru itu adalah ungkapan anak muda. Merdeka atau mati. Dan kita mendapatkan kemerdekaan. Hari ini kita akan bersama-sama belajar O havruta, O mituta, berteman atau mati. Kalau kamu gak punya teman, kamu mati. Wow. Jadi harus berteman. Kalau gak berteman nanti apa? Kuper. Dan kalau gak berteman nanti gak ada yang ngoreksi. Kalau sedih sendiri. Kalau susah sendiri. Gak bisa curhat. Nah, kita semua perlu the shoulder to cry on. Ada pundak yang tempat kita itu untuk menangis.
Siapa itu? Salah satunya teman kita, sahabat kita, ya. Kita akan belajar mengenai karunia tubuh Kristus. Organisasi adalah suatu kelompok dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Jadi bergereja, bergoal sisi, nggak bisa sendirian. Kalau di goal sisi cuma satu orang, mati. Kalau di goal sisi banyak orang dan kita ada pertemanan di situ, dia hidup. Jadi di sini juga mengajarkan seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 12, setiap orang percaya adalah anggota tubuh Kristus dan itu membentuk gereja. Organisasi itu ada sekuler, ada yang gerejawi seperti kita di sini, tapi sebenarnya prinsipnya sama, yaitu apa? Kerjasama dan berteman. Dan dalam suatu tubuh Kristus itu ada banyak anggota. Gak bisa semua orang jadi kepala, gak bisa. Satu kepala yang menjadi koordinator. Ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kaki. Setiap anggota tubuh memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Jadi kita sekarang tahu bahwa gereja adalah tubuh Kristus dari banyak anggota. Pertama, anggota tubuh Kristus dipersatukan oleh Kristus di dalam keselamatan. Dicatat ya ayatnya. Efesus 4 ayat 15-16 dan kemudian yang kedua adalah anggota tubuh Kristus mengikuti Kristus sebagai pemimpin kepala mereka. Dan Kristus sendiri punya kepala yaitu Bapaknya. Dan kalau di sini kepala kita Kak Esra. Beliau sebagai koordinator yang menaungi kita bersama, yang membentuk organisasi ini di dalam pertemanan kita. Goal sisi nggak bisa sendirian. Kalau goal sisi sendirian nggak punya teman, khafruta, mituta, berteman atau mati. Kalau tidak ada pertemanan, kalau nggak ada persahabatan, mati. Dan kita biasa, saya selalu memberikan dasar-dasar apa sih organisasi itu. Dasarnya selalu dari kitab suci, saya ambilkan dari Kejadian 1 ayat 26, di mana Tuhan berbicara di dalam suatu sidang ilahi, dia akan menciptakan mahkota dari seluruh ciptaannya. Dia berfirman, Vayomer Elohim naaseh Adam betsalmenu kitmutenu. Bapa mengatakan, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya apa? Nah, di sini diberi wewenang. Gambar dan rupa Allah, Allah itu punya kehendak, Allah itu punya will, Allah itu punya kuasa. Dan kuasa ini diberikan pada manusia ciptaannya, dikatakan demikian, supaya manusia yang diciptakan itu berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak di seluruh bumi ini, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Artinya di sini Tuhan enggak menciptakan satu Adam. Diciptakan teman buat Adam. Ya kan? Artinya manusia ini adalah makhluk sosial yang enggak bisa hidup sendiri, enggak bisa orang jagoan sendirian, ya. Tuhan mengatakan apa? Kalau manusia sendiri saja enggak baik. Padahal kalau kita baca dalam Kejadian pasal 1 seluruhnya, berkali-kali Tuhan mengatakan itu sangat baik. Vayar Elohim kitov. Dan Tuhan melihat segala yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Tapi ada yang enggak baik. Enggak baiknya kenapa? Kita baca dalam Kejadian 2 ayat 28. Tuhan Allah berfirman, tidak baik. Nah kan,
ada satu kali Tuhan bicara tidak baik kalau apa? Tidak baik kalau manusia itu sendiri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, jelas walaupun Allah berkali-kali mengagumi ciptaannya dalam Kejadian pasal 1, itu kan laporan mengenai penciptaan alam semesta, Tuhan mengagumi segala ciptaannya, sungguh amat baik. Dan dia menciptakan manusia yang segambar dan rupanya, tapi ketika Tuhan melihat Adam itu sendirian, Tuhan bilang apa? Tidak baik. Artinya betul-betul Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang gak bisa hidup sendiri. Harus berteman. Kalau gak punya teman, mati. Ya. Dan teamwork pertama kita adalah tentu saja family. Dan mode family ini nanti diajarkan kembali minggu depan ya, Pastor Esra. Nah, family. Family adalah teamworknya manusia yang pertama. Anda nggak bisa membaca, siapa yang mengajari membaca, ibunya dulu. Baru diajarkan di sekolah. Nah, ibu itu juga mengajari segala manner. Untuk bilang terima kasih, untuk bilang sorry, untuk bertingkah laku bagaimana yang sopan, demikian juga bapak yang di rumah, Anda punya abang, Anda punya kakak, Anda punya adik. Semuanya adalah teamwork. Dan dari teamwork di rumah, Anda sebenarnya sudah belajar berorganisasi. Ya. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi, taklukkanlah ikut. Dan inilah kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia untuk memiliki kuasa menaklukkan atas ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Perhatikan, manusia menciptakan manusia dalam gambar dan rupanya. Tapi manusia gak bisa lari secepat kuda. Manusia gak bisa lari secepat cita. Tapi manusia bisa menciptakan mobil yang lebih cepat daripada kuda. Ya. Manusia diberi kuasa oleh Tuhan, diberi akal budi. Manusia nggak bisa terbang seperti Raja Wali, tapi manusia bisa menciptakan pesawat terbang. Wow, ini adalah kemampuan yang nggak dipunyai oleh makhluk-makhluk lain. Dan Tuhan mengatakan beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Dan ketika family tumbuh, di situ ada suatu komunitas dan di dalam komunitas ada organisasi termasuk organisasi gereja, termasuk organisasi gereja di Gold City ini. Ada amin? Amin. Nah sekarang saya akan memberikan contoh yang sekuler dulu. Siapa yang hobi nonton balapan? Formula One. Siapa yang berkali-kali menang? Siapa yang kira-kira naik di peringkat pertama? Siapa yang ngikutin? Lewis Hamilton memang dia yang termasuk yang sangat senior. Tapi sekarang dia ada di peringkat 8. Yang peringkat 1 kira-kira siapa? Max Verstappen. Yang kedua siapa kira-kira? Lando Norris. Yang ketiga? Charles Leclerc. Nah, kemudian yang senior-senior ada Alonso. Alonso sekarang ada di peringkat 9 dan seterusnya ya. Enggak apa-apa, enggak hafal enggak apa-apa. Ini bukan ujian ya. Tapi maksud saya bercerita tentang Formula One yang dimana kayaknya itu yang kerja sendirian itu sopirnya, pembalapnya, ternyata enggak. Ini adalah kerjaan teamwork.
Dan di antara semua sopir-sopir F1 yang luar biasa itu, ada satu legenda namanya Michael Schumacher. Wah, ini kesukaan saya dulu. Saya dulu hobi banget nonton dia. Dan dia adalah seorang legend yang menang juara dunia F1 7 kali. Ya, tahun 94, tahun 95, tahun 2000, tahun 2001, 2002, 2004. Wow, itu tahun-tahun saya. Tahun-tahun saya ketika saya muda, demen banget nonton satu orang ini. Dia adalah seorang legenda. Dan Anda tahu, dia sangat tahu dia bukan dia yang menyebabkan dia menjadi seorang juara dunia. Yang menjadikan seorang Michael Schumacher menjadi juara dunia, dia punya seorang engineer yang handal. Namanya Ross Brown. Dulu ketika Michael Schumacher itu sebelum diambil Ferrari, dia ada di tim Benetton. Nah, ketika dia di tim Benetton pindah ke tim Ferrari, dia mengatakan, aku nggak mau pindah ke tim Ferrari tanpa Ross Brown. Karena dia tahu, dia nggak bisa jadi pembalap sendirian, dia perlu partner. Dan di belakangnya Ross Brown itu ada ahli-ahli mesin yang handal ratusan orang. Jadi untuk menjadikan satu orang Michael Schumacher untuk menjadi juara dunia itu bukan Michael Schumacher sendirian. Dan di samping ada nama Ross Brown, ada Jean Todt yang menjadi bosnya dari Ferrari itu. Jadi di sini kita melihat seorang pembalap yang seolah-olah kita pikir dia yang paling hebat, ternyata Michael Schumacher ketika disuruh pindah, aku nggak mau pindah tanpa timku. Kalau aku pindah ke Ferrari, timku harus ikut. Ross Brown dan timnya harus ikut, maka aku baru mau pindah. Dan inilah Anda tahu value yang mengantarkan satu orang legend untuk menjadi juara dunia 7 kali. Cuman Michael Schumacher. Nah sayangnya Michael Schumacher ini kasihan. Ini orang gak pernah diem. Dan dia memang betul-betul legend. Kalau dia liburan, dia balapan motor, dia main bola, dia berlayar, dia juara layar, dia juara apapun. Juara ski. Nah, dan juga ketika dia bermain ski, kasihan. Ketika itu tahun kira-kira tahun 2013 ya, bulan Desember, Michael Schumacher kena kecelakaan ski dan dia cedera kepala dan tidak sadar sampai hari ini. Dan mungkin kalau seandainya dia nggak jatuh cedera, mungkin dia akan terus menjadi pembalap atau ikut balapan apa saja. Ini orang gak pernah bisa diem. Sekarang dia diem gara-gara kecelakaan itu. Jadi zaman sekarang, zaman dulu, dan zaman nanti pun orang itu gak bisa hidup sendirian. Harus ada sebuah teamwork. Di teamwork itu ada pemimpin. Nah, jadi Michael Schumacher di sini dia adalah seorang eksekutor. Tapi siapa yang memimpin tim itu? Dia mau Ross Brown. Dan ada tim-tim yang lainnya. Nah, jadi di sini di setiap suatu organisasi nggak bisa semuanya jadi kepala, nggak bisa. Harus ada satu orang yang menjadi koordinator. Ya, walaupun kelihatannya yang di depan itu Michael Schumacher. Ya, misalnya nggak usah jauh-jauh juga, contoh lain seorang penyanyi, seorang diva misalnya, seorang Krisdayanti diva atau you name it, siapa kayak Rosa kayak mau Syahrini atau siapa, kelihatannya dia nyanyi sendirian di depan. No, siapa yang di belakang mereka itu ketika menyanyi di satu panggung yang gala, ada tim desainer yang bikin bajunya, ada tim musik yang membuat lagunya menjadi indah, ada komposer, ada macam-macam.
dia pun gak bisa menyanyi sendirian. Dia harus didukung teamwork yang kuat. Jadi Anda gak bisa jadi jagoan sendirian. Siapapun dari kita gak bisa jadi jagoan sendirian. Kita harus punya teman. Berteman atau mati. Kalau Krisdayanti gak punya teamwork, mati dia, karirnya mati. Maka harus berteman atau mati, karirnya mati. Oh khafruta, oh mituta. Jadi inilah teamwork empowerment untuk Goal CC, Generation of Life Community Church. Yang pertama, gereja itu punya mode yang pertama, mode tentara, army. Yang kedua, organisasi yang kita pelajari sore ini. Dan nanti minggu depan mode keluarga. Jadi apa sih organisasi? Mode organisasi ini akan selalu mengingatkan kita pada tubuh Kristus. Yang dimana di dalam tubuh Kristus ada leadernya. Ketika bangsa Israel sedang menggembara berkelana di padang gurun, ada 600.000 laki-laki perkasa yang keluar dari Mesir. Kalau ada 6.000 laki-laki perkasa yang keluar dari Mesir, bayangin. Emangnya Musa itu cuma bawa 600.000 laki-laki perkasa yang bisa bawa senjata? Enggak dong. Para laki-laki perkasa ini punya, katakanlah punya satu istri. Kalau masing-masing punya satu istri, berarti ada berapa? Ada 1,2 juta orang. Nah kalau laki-laki perkasa ini juga punya anak, berarti 1,8 juta. Nah laki-laki perkasa bisa saja dong bawa bapak emaknya, kalau bapak emaknya masih hidup. Ya berarti yang dibawa oleh Musa ini ada sekitar 2 juta orang keluar dari Mesir. Wow. Kalau 2 juta orang keluar dari Mesir, terus cuman ada satu pemimpin yang namanya Musa, bayangin, bisa nggak? Nggak bisa. Mati Musa, kehabisan tenaga. Maka Musa harus mendelegasikan kekuasaannya itu kepada pemimpin-pemimpin kecil di bawahnya. Musa harus punya teamwork untuk ngurusin bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Kita baca ayatnya, Keluaran 18 ayat 21. Di sini ada teamwork untuk Musa untuk memimpin bangsa Israel di padang gurun. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Wow, dicari orang-orang yang berintegritas, yang gak bisa disuap. Zaman hari ini apa-apa suap. Pejabat-pejabat Indonesia yang gajinya sudah tinggi, yang tunjangannya sudah tinggi, tetap aja korupsi. Berarti tidak ada integritas. Ternyata suap itu gak terjadi cuma hari ini. Zamannya Musa pun ada. Berarti orang yang suka disuap, gak bisa makan sendiri disuapin. Itu bukan hal yang baru, itu hal yang lama. Kitab Torah itu ditulis sekitar abad ke-15 sebelum Masehi. Jadi 3.500 tahun yang lalu sudah ada urusan suap. Coba. Dan di situ Musa diminta untuk mencari orang-orang yang berintegritas. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang. Nah ini wakil-wakil dari Musa ini untuk menggembalakan orang Israel ini. Dari yang 2 juta itu dipecah kecil-kecil menjadi pemimpin-pemimpin 1.000 orang. Kemudian pemimpin 100 orang. Setelah itu pemimpin 50 orang. Setelah itu pemimpin 10 orang. Sel yang paling kecil dipikirin.
Jadi artinya di sinilah organisasi. Dan Alkitab sudah memberikan bentuk organisasi. Musa nggak bisa sendirian memimpin bangsa Israel. Kalau dia nggak mau mendelegasikan kekuasaannya untuk diteruskan kepada bawahannya, Musa mati. Maka Musa harus punya teman, berteman atau mati. Musa pasti akan kehabisan tenaga kalau semuanya dikerjakan sendiri. Maka berteman atau mati. Maka harus ada pertemanan. Inilah yang sedang diajarkan pada Goal CC ini supaya seluruh anggota dalam komunitas Goal CC dari kelompok kita di Goal CC ini Anda semuanya mendapatkan satu benefit. Apa benefitnya? Berorganisasi. Ini adalah pendidikan yang gak ada dalam kurikulum di kuliah Anda mungkin. Dan ini memberikan satu bekal bagi masa depan Anda yang nanti mungkin satu saat di antara yang duduk di depan saya ini. Mungkin ada seorang pemimpin, mungkin ada yang menjadi gembala sidang, mungkin ada yang jadi wali kota, amin. Mungkin ada yang jadi gubernur, amin. Mungkin ada yang jadi dirjen, amin. Aminnya kurang keras, amin. Masa depan Anda 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan masih panjang. Jadi dengan pelajaran berorganisasi di Goal CC ini pun akan menjadi bekal kita semua untuk di masa datang. Nah sekarang bagaimana untuk membentuk suatu organisasi yang memiliki karakter profesional? Ya, jadi di sini bagaimana kita menekankan suatu pelayanan yang profesional. Dan biasanya kebalikan dari profesional itu apa? Amatir. Apa sih arti profesional dan apa sih arti amatir? Kita biasanya meremehkan kata amatir. Singernya amatiran. Atau musiknya amatiran. Atau apapun, wah soundman-nya amatiran nih. Apa yang dimaksud dengan amatir? Amatir itu, menurut pemahaman kita hari ini, amatir itu kurang pengalaman, kurang pendidikan, kurang jam terbang. Dan sebenarnya ini adalah pemahaman yang keliru. Kata amatir itu indah. Amatir itu berasal dari kata ametor. Kata amator berasal dari kata amore. Amor, amor, amor. Ada yang tahu kata amor itu artinya apa? Cinta. Jadi orang yang melakukan sesuatu dengan cinta, itu amator. Itu kekasih. Melakukan dengan cinta. Siapa yang sudah punya pacar di sini? Cowok-cowok yang punya pacar. Terus ditelepon di WA sama ceweknya. Dear, jemput aku dong. Wah, padahal itu jaraknya itu 20 kilo. Wah si cowok langsung jemput. Terus waktu jemput, nganterin ke rumahnya udah jauh-jauh 20 kilo, rumahnya juga 15 kilo. Waktu perjalanan sampai nganter ke rumah ceweknya itu berapa? 35 kilo. Perjalanan sepanjang itu, terus kemudian cowoknya minta ongkos. Gojek kali. Enggak dong. Si cowok enggak akan minta ongkos gojek. Kenapa? Karena dia melakukannya dengan cinta. Enggak mau bayaran. Nah, jadi sebenarnya pelayanan amatir itu adalah pelayanan yang enggak mikirin bayaran. Karena dia melakukan dengan cinta. Dan pelayanan amatir melakukan dengan cinta, dengan suatu semangat karena cinta Kristus dan cinta organisasi, cinta kepada teman-temannya, gak mikirin aku dapat apa. Karena di organisasi ini
masing-masing bekerja untuk organisasi ini gimana bisa maju. Gimana bisa memberikan pujian yang indah kepada Tuhan. Mikirin bayaran, mikirin ongkos gojek. Seperti orang pacaran, coba cewek-cewek kalau minta tolong sama cowoknya terus dikasih ongkos, minta ongkos. Itu bukan pacaran, itu bukan cinta. Kalau cinta enggak ada hitungannya. Cinta itu selalu memberi. Enggak ada hitungannya. Ya. Dan juga dia melakukan dengan kesungguhan karena cinta. Jadi kalau melayani Tuhan itu harus amore, amatir. Melakukan dengan cinta. Nah, lalu bagaimana dengan profesional? Kalau profesional hari ini ceritanya, wah keren tuh. Musisinya semuanya profesional. Singernya keren, profesional. Worship leadernya keren, profesional. Para pekerjanya, soundman-nya semua profesional. Apa arti profesional hari ini? Profesional hari ini artinya apa? Skillful, punya pendidikan yang tepat, bertanggung jawab, itu namanya profesional. Tapi lagi-lagi, kata amatir tadi yang berasal dari pengajaran gereja tentang kasih. Nah kata profesional ini juga berasal dari gereja. Dari kata apa? Profesus. Profesus itu adalah bahasa Latin artinya pengakuan iman. Ya, pengakuan iman. Jadi kalau orang itu mengaku iman kepada Kristus, kumpulnya di mana? Kumpulnya di gereja. Dan gereja pada zaman itu adalah pusat iman dan pusat ilmu. Gereja Katolik Roma yang berbahasa Latin itu. Makanya ini profesional berasal dari kata profesus bahasa Latin. Nah, karena gereja itu menjadi pusat iman dan pusat ilmu, maka Anda kalau belajar biologi kan banyak istilah-istilah Latin sebagai istilah ilmiah. Kenapa? Karena memang dulu gereja itu pusatnya ilmu, pusatnya orang pinter. Kalau cari orang pinter, pergilah ke gereja. Karena di situ menjadi pusat pendidikan. Nah, Anda bayangkan bagaimana seandainya gereja hari ini pun menjadi pusat pendidikan. Seperti di zaman lalu. Sehingga nama-nama ilmiah untuk biologi misalnya itu berasal dari bahasa Latin karena memang itu berasal dari gereja. Jadi kata profesus dari kata orang-orang yang mengaku iman. Kumpulnya di gereja. Maka orang-orang yang di gereja itu orang-orang pintar, kumpulannya para profesus. Maka orang pintar itu disebut profesor. Dan itu kumpulnya di gereja. Dan kata doktor itu artinya guru, itu pun bahasa Latin yang memang berasal dari gereja juga. Jadi benefit-benefit yang kita terima termasuk warisan-warisan pendidikan itu ternyata dahulu itu berasal dari gereja. Coba sekarang kita bayangkan, kita adakan kegerakan dari yang kecil organisasi di Goal Sisi ini melahirkan satu temuan-temuan baru yang nanti diikuti generasi-generasi selanjutnya. Ada amin? Tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, jadi kalau demikian, orang-orang yang berada di gereja, yang melayani di gereja, dia harus punya dua karakter. Pertama apa? Karakter pelayanan yang amatir, melakukan pelayanan karena cinta. Yang kedua adalah melakukan pelayanan yang bertanggung jawab sesuai panggilannya. Seperti dia mengaku iman, maka pelayanannya pun harus profesional. Jadi kalau ditanya, kalau melayani di gereja harus apa? Harus profesional atau amatir? Saya bilang dua-duanya. Melakukan dengan cinta dan melakukan secara profesional sesuai panggilanmu, sesuai skillmu, sesuai kebisaanmu. Ada yang ngomong, aku gak bisa apa-apa.
Nyanyi aku nggak bisa, ngomong aku nggak bisa, main gitar aku nggak bisa, main drum aku nggak bisa apa-apa. Tapi Anda masih bisa senyum kan? Nah, yang bisa senyum ini bisa jadi apa? Jadi usher. Jangan berdalih untuk tidak melayani. Senyummu juga bisa melayani. Amin. Berdiri. Menyambut setiap orang yang datang. Mengantarkannya sampai ke tempat duduk. Ngasih salaman. Shalom, selamat datang. Ketemu lagi. Terus pakai tanya-tanya, conversation sedikit-sedikit. Ini suatu hospitality yang sangat berarti. Sehingga setiap orang yang masuk ke Goal CC merasa ada acceptance. Aku diterima di komunitas ini. Jadi melayani Tuhan harus dua mode. Mode amatir, mode profesional. Profesional atau amatir harus dua-duanya. Ya, kalau ini atau ini itu anarki. The anarchy of or, the genius of N. Kalau mau genius, pelayanan yang genius, dua-duanya dipakai. Pelayanan karena cinta, karena kasih, karena suka. Pelayanan yang amatir, amator, amore. Kemudian ada pelayanan yang profesional, sesuai skillful Anda. Merasa nggak bisa apa-apa, bukan alasan. Anda masih bisa senyum, bisa jadi usher. Jangan berdalih untuk belajar berorganisasi di Goal CC. Nah, satu lagi ada contoh. Kenapa kita harus berorganisasi? Supaya kita confident. Confident untuk ketemu orang. Enggak malu-malu lagi. Bisa percaya diri. Percaya diri bahasa Inggrisnya confident. Dan lagi-lagi kata confident ini berasal dari bahasa Latin. Yang berasal dari gereja. Confident itu berasal dari kata con, itu artinya with. Kemudian ada kata fide, sola fide, ingat enggak? Fide itu artinya iman. Orang yang confident, percaya diri adalah orang-orang yang with faith. Dengan iman. Di Goal CC Anda diajar untuk beriman kepada Tuhan. Dan iman itu memberikan percaya diri kita. Bayangin. Dapat banyak loh kalau berorganisasi di Goal CC. Begitu bukan? Dan ini semua istilah-istilah yang justru memang berasal dari gereja. Keren kan? Dan ini adalah istilah yang mendunia dipakai oleh orang-orang sekuler. Dan kenapa enggak kata-kata yang kemudian menjadi sekuler itu kita rohanikan lagi di Goal CC? Amatir, profesional, confident. Dan itu semua pelayanan Anda di Goal CC menjadi satu organisasi yang hidup. Itu memberikan suatu kredit bagi kita semua. Masukan bagi kita semua. Modal bagi kita untuk melanjutkan karir masa depan. Anda mau jadi apa? Mau jadi dokter? Mau jadi insinyur, engineer? Mau jadi musisi? Mau jadi apa saja itu perlu confident. Anda bisa jadi confident kalau sudah latihan berorganisasi. Latihannya di mana? Di Goal CC. Dan latihan di Goal CC ini menjadikan kredit modal kita. Untuk apa? Untuk nanti bisa berorganisasi di tempat-tempat lain. Ini orang sudah biasa berorganisasi. Ini orang-orang sudah biasa bersahabat sama teman-temannya. Ini orang-orang sudah biasa untuk bekerja sama dengan teman-temannya. Maka berteman atau mati. Kalau enggak berteman, kau enggak punya karir. Karena untuk berkarir perlu network. Jadikan Goal CC menjadi network pertamamu anak-anak muda di sini. Amin. Nah, satu lagi yang lagi viral. Crypto coin. Bitcoin. Ini pun lagi-lagi, ya ampun, berasal dari Alkitab. Bitcoin itu berasal dari bahasa Ibrani bitachon. Bitachon itu artinya trust,
kolateral. Trust itu juga dalam artian modal, aset. Jadi kebiasaan kita, kemampuan kita berorganisasi menjadi aset bagi kita. Ada amin di sini? Amin. Balik lagi pada kata amatir. Ya. Ada satu rasul yang memilih jalan pelayanannya itu gak mau profesional. Gak mau dibayar. Dia mau memilih jalan pelayanannya itu secara amatir, amator. Sebagai seorang kekasihnya Kristus. Yang melakukan dengan amore, cinta. Ya, kita baca 1 Korintus 9 ayat 18. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Wow. Jadi Rasul Paulus ini ngomong, upahku mengabarkan Injil itu apa sih? Kalau aku boleh mengabarkan Injil tanpa upah, itu upahku. Jadi dia nggak mau dibayar. Dan bahwa aku tidak menggunakan hak-hakku sebagai pemberita Injil. Wah keren, ini pilihan hidupnya si Rasul Paulus. Karena dia melakukan dengan amatir. Cinta, aku nggak mau dibayar. 2 Korintus 11 ayat 7, kita baca. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk mendidik kamu? Karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma. Jadi ini betul-betul Rasul Paulus memilih jalan pelayanan secara amatir karena cinta, nggak ada hitungan duitnya. Ya. Kisah para Rasul 18 ayat 3. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka bersama-sama menjadi tukang kemah. Jadi Rasul Paulus ini, kamu nggak perlu bayar aku sebagai seorang pemberita Injil. Karena aku punya profesi, aku punya keterampilan, aku bikin kemah, dari menjual kemah aku punya duit sehingga itu bisa membiayai pelayananku sehingga aku memilih untuk tidak digaji ketika aku memberitakan Injil. Nah ini pilihannya Rasul Paulus yang memang gak bisa disamaratakan kepada semua orang. Ini adalah pilihan pribadinya Rasul Paulus. Tapi di tempat yang lain, Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang melayani itu boleh mendapat gaji loh. Nah kita baca ya. 1 Korintus 9 ayat 13. Pelayan Tuhan berhak mendapatkan upah walaupun Rasul Paulus tidak mau memilih jalan itu. Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 9 ayat 13 seperti ini. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus, bahwa mereka yang melayani mezbah mendapatkan bagian mereka dari mezbah itu. Jadi seorang pelayan Tuhan wajib digaji. Hanya saja Rasul Paulus nggak milih itu. Matius 10 ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena dia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya dia tidak akan kehilangan upahnya kepadanya. Nah, jadi ada memang perjalanan kehidupan yang seperti Rasul Paulus betul-betul dia melakukan pekerjaannya secara amatir karena dia cinta. Dan masuk kepada pelayanan profesional, yaitu pelayanan sesuai panggilannya. Banyak ini, karena Rasul Paulus itu seorang gembala. Maka dia tahu menangani penggembalaan dan dia tahu bagaimana menangani jemaat. Dia menuliskan dalam Roma 10 ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka yang tidak percaya kepada dia, bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia, bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya. Jadi orang-orang yang terpanggil
untuk memberitakan firman Tuhan harus ada. Dan harus melakukan pekerjaannya secara profesional, secara sesuai panggilannya, secara sesuai skillnya, kemampuannya. Nah, dan juga ada satu ayat. Karena keselamatan itu kamu peroleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah itu dengan cuma-cuma. Nah, dari semuanya ini kita sudah mempelajari bagaimana GoalCC sebagai suatu organisasi dapat menuju kepada pelayanan gerejawi yang profesional tapi sekaligus amatir. Melakukan karena cinta, semangat karena mengasihi. Ada amin semua? Amin. Nah, sekarang lanjut pada ungkapan tadi, o khafruta, o mituta. Berteman atau mati. Sistem pendidikannya orang Yahudi itu, kalau belajar firman atau belajar apa saja itu enggak boleh belajar sendirian. Harus learning in pair. Setidaknya punya satu teman. Apalagi belajar Alkitab itu enggak boleh belajar sendirian. Harus punya mentor, harus punya setidaknya satu teman. Kenapa? Kalau dia salah menafsirkan, temannya akan meluruskan. Kalau dia salah mempelajari firman Tuhan, temannya akan bertanya, kok kamu mengartikan ini? Nah, ada balancing. Kalau orang itu belajar firman Tuhan tanpa mentor, tanpa teman, tiba-tiba ngomong di mimbar, wow. Dia bisa ngomong apa saja tanpa ada yang menginterupsi. Maka kalau belajar firman Tuhan itu harus berteman. Kalau enggak bikin mati orang. Kan ada banyak tuh pengkhotbah yang ngomong macam-macam tanpa pertimbangan. Terus kemudian menimbulkan huru hara di medsos. Kenapa? Salah satunya mereka ketika belajar tentang firman Tuhan enggak punya teman. Saya yakin kalau saya belajar sendirian, pasti jalan saya melenceng. Maka saya memilih ada di dalam satu penggembalaan, saya memilih sekolah supaya saya punya dosen, supaya ada yang marahin saya kalau saya salah menafsirkan. Saya harus punya teman supaya dia meluruskan. Kalau dirasa saya aneh-aneh, maka berteman atau mati. Dalam kitab tradisinya orang Yahudi itu mengatakan, asu kitot fesku betora, levi she'en hatora nikait ela behafura. Buatlah banyak kelompok-kelompok. Nah, bayangin GoalCC ini satu kelompok besar, tapi di antara kelompok-kelompok besar harus ada kelompok kecil-kecil. Kalau enggak nanti bikin repot Kak Esra. Kak Esra harus dibantu oleh pemimpin-pemimpin kecil yang menjadi suatu teamwork. Ingat tadi ada satu jagoan yang namanya Michael Schumacher, ternyata dia nggak kerja sendiri. Dia harus didukung oleh teamwork. Siapapun, walaupun kelihatannya dia berdiri sendirian di atas, dia harus punya teamwork. Nah, inilah yang dikatakan oleh seorang raja yang sangat berhikmat. Yang hikmatnya seperti pasir di laut, pinternya luar biasa, dan dia pun mengatakan pentingnya teman, pentingnya komunitas. Karena dalam berkomunitas, Anda saling menajamkan sesama Anda. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Barsel ve barsel yakhat ve ish yakhat penei re'ehu. Besi itu menajamkan besi, maka manusia menajamkan sesamanya. Maka oh khafruta, oh mituta, Anda harus punya teman supaya apa? Anda semakin tajam
Perhatikan dalam berteman itu kadang-kadang teman itu bisa maki-maki kita loh. Bisa ngomong begini, ngawur aja lu. Nah, kalau Anda punya satu teman yang iya terus, yang gak pernah membantah Anda, teman Anda ini gak berguna. Dia harus satu saat bicara tidak. No, kamu salah. Salahmu di sini. Kalau Anda cuma cari teman yang selalu bisa bilang iya, Anda nggak akan jadi orang dewasa. Anda harus punya teman yang bisa mengoreksi. Karena apa? Besi menajamkan besi. Itulah pentingnya teamwork, itulah pentingnya berorganisasi. Anggap saja ini adalah latihan bagi Anda sebelum Anda memiliki karir yang sebenarnya nanti lagi kuliah sambil belajar berorganisasi. Bayangin kalau nanti sudah lulus, sudah diwisuda, Anda menjadi orang yang sudah punya modal bagaimana memimpin teamwork atau bekerja sama dalam suatu teamwork. Pentingnya teamwork yang pertama adalah pengembangan keterampilan. Nah, di dalam kerja teamwork itu memiliki kesempatan belajar, saling mengintip. Oh, temanku ini pinter di sini, aku mau belajar dari dia dong. Nah, jadi di sini bisa pengembangan keterampilan. Mungkin salah satu di antara kita di sini ada yang pinter fotografi, yang ada di multimedia. Nah, yang belum pinter-pinter banget tentang fotografi multimedia, bisa ngomong-ngomong gimana caranya membuat satu video yang bagus, gimana editingnya, gimana soundnya, sinkronisasi antara gambar dan sound. Terus kemudian temannya yang lebih punya pengalaman ini berbagi pengalaman. Jadi dengan teamwork itu bisa mengembangkan keterampilan. Lalu yang kedua, ini penting banget, yaitu pembagian beban kerja. Bayangin kalau Musa kerja sendirian, memimpin 2 juta lebih bangsa Israel, dia memimpin sendirian, mati dia. Ya kan? Maka harus ada pembagian beban kerja. Kak Esra di sini harus dibantu oleh teamwork yang baik. Nah, dari teamwork ini kita semua saling besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Satu lagi, di dalam berorganisasi, bekerja secara teamwork itu ada kolaborasi yang efektif. Bayangin, suatu pekerjaan kalau dikerjakan bersama-sama itu akan menjadi ringan. Dan di sini kita akan belajar bersama-sama di Goal CC. Dan yang keempat penting juga meningkatkan motivasi. Ya kan? Bayangin kalau hari ini kita lagi suntuk, marah, lagi sebel sama dosen. Atau lagi sebel sama mama karena mau ngomel mulu di rumah. Padahal yang salah kita gitu kan. Nah kemudian Anda bawa muka suntuk ke Goal CC. Temennya tanya, kenapa kamu kurang tidur ya? Terus ada temen curhat. Nah kemudian ngomong-ngomong, di situ menimbulkan ada motivasi. Jadi inilah teamwork, kolaborasi yang penting untuk dapat mengembangkan keterampilan, kolaborasi efektif, pembagian beban kerja dan peningkatan motivasi. Dan inilah pentingnya belajar berorganisasi. Anda nggak salah berkomunitas di Goal CC, Anda akan latihan berorganisasi. Yesus pun ketika melayani di bumi, dia membentuk organisasi. Dia mementor 12 murid. Lalu dia juga mementor 70 murid. Ya, kita baca Markus 3 ayat 13 sampai 19. Siapakah 12 murid-murid Yesus? Kita baca ayat 16, ada nama Simon yang diberi namanya Petrus, Yakobus anak Zebedeus, Yohanes saudara Yakobus, Andreas,
Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, Yudas Iskariot. Wow, Yesus pun membentuk organisasi. Dan Yesus sendiri pun adalah produk dari organisasi. Jadi kalau Tuhan Yesus itu lagi ngomong-ngomong sama orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Padahal sebenarnya Yesus sendiri pun ada di kelompok Farisi. Kenapa? Yesus Kristus itu dia kan rabi dan dia rabi yang boleh mengajar di bait Allah. Emangnya gampang orang biasa ngajar di bait Allah? Enggak bisa. Dia harus berkomunitas. Berkomunitasnya di mana? Berkomunitasnya zaman itu orang-orang Farisi itu punya 2 universitas. Yang pertama adalah Beit Hillel, yang kedua adalah Beit Shammai. Dan kemungkinan Yesus Kristus itu lulusan dari Beit Hillel. Dan Yesus Kristus bisa mengajar di bait Allah. Dan dari situ pula Yesus Kristus kemudian membentuk suatu kelompok organisasi. Dan kelompok organisasi itu dimentornya selama 3,5 tahun. Bagaimana bisa saya mengatakan bahwa Yesus mementor 3,5 tahun? Next. Ya, 3,5 tahun pelayanan Yesus. Ya, karena Alkitab itu menghitung Yesus Kristus itu setidaknya melewati 4 kali Paskah. Maka pelayanan Yesus itu sekitar 3,5 tahun dan di situ dia membentuk 2 kelompok next. Yang pertama adalah kelompok 12 dan kemudian kelompok 70. Seorang gembala harus membuat organisasi yang mendelegasikan kekuasaannya dan membentuk suatu kelompok kerja, teamwork. 12 dan 70 untuk Tuhan Yesus. Kita baca Lukas 10 ayat 1. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Ya, dibentuk kelompok organisasi yang lain. Dan ketika Tuhan Yesus mengutus mereka, enggak disuruh pergi satu-satu sendirian. Masing-masing bawa teman satu. Jadi ada kelompok 2-2. Karena kalau sendirian bahaya, enggak ada yang ngoreksi. Enggak ada yang jadi saksi. Ya, enggak ada yang nemenin. Enggak ada yang memberikan motivasi. Enggak ada yang memberikan semangat, jadi harus berdua-dua. Lalu ia mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Jadi dalam 3,5 tahun pemuritan kepada murid-murid Kristus, entah yang kelompok 12, entah yang kelompok 70, Tuhan Yesus sudah melatih murid-muridnya untuk membentuk teamworknya masing-masing yang dia mengutus selalu berdua-dua. Nah, ketika murid-murid Kristus itu sudah mengerti bagaimana berorganisasi dan diberi pembekalan pengetahuan rohani dan pengetahuan Alkitab oleh sang guru di atas segala guru, rabi di atas segala rabi, profesor di atas segala profesor, setelah mereka lulus dari Beit Yeshua Mashiach, dari sekolah Yesus Kristus, barulah kemudian Tuhan Yesus memberikan suatu amanat agung. Ya, udah lulus nih, inaugurasi nih. Yesus Kristus memberikan pengutusan. Matius 28 ayat 19. Nah, ini ketika murid-murid sudah ready, sudah dilatih dalam suatu kelompok-kelompok kecil, dalam organisasi. Perhatikan, Alkitab tidak pernah mengajar ada jagoan sendirian. Even Musa, dia bukan jagoan sendirian. Dia perlu teman, dia perlu teamwork. Kalau dia sendirian, dia mati, maka berteman atau mati. Oh Chavruta, oh Mituta.
Matius 28 ayat 19, inaugurasi Yesus Kristus, memberikan pengutusan. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bukan cuma sekali, Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, ya, ini lambang 12 murid. Yerusalem seluruh Yudea itu kan lambang bangsa Israel. Dan Samaria sampai ke ujung bumi. Angka 70 itu adalah angka global dunia. Karena angka 70 merujuk kepada keturunan Nuh yang ditulis dalam Kejadian pasal 10. Bangsa-bangsa di dunia itu lahir dari 3 keturunan Nuh yang kalau dihitung nama-nama mereka itu nanti PR di rumah ya, nama-namanya itu berjumlah 70. Maka 70 adalah lambang bangsa-bangsa di dunia. Kita menjadi orang yang percaya, saya berdiri di sini, Anda berdiri, Anda duduk di depan saya, menjadi murid-murid Kristus. Ini karena siapa? Karena ada pengutusan dari Sang Guru Agung kepada murid-muridnya dan terjadi apa yang sudah diucapkan Yesus di tanah suci di Israel, Injil Kristus sampai ke Indonesia, kita menjadi orang percaya. Ada amin? Amin. Jadi inilah kelompok-kelompok Tuhan Yesus, ada murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ring pertamanya itu ada 3 orang yang selalu dibawa-bawa kemana-mana. Ya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ya, kemudian ada murid utamanya 12 murid, lambang dari bangsa Israel. Dan kemudian ada dia memilih 70 murid sebagai lambang bangsa-bangsa di dunia. Yesus Kristus tidak jagoan sendiri. Yesus Kristus membentuk organisasi. Nah, jadi ketika Pastor Ezra telah memberikan satu mode bagi organisasi kita di Goal CC untuk menjadi army buat Kristus, laskar-laskar Kristus, kita juga harus dibenahi dengan pengetahuan berorganisasi. Ya, dan juga pengetahuan bagaimana kita mengasihi sesama kita di Goal CC ini sebagai suatu ikatan seperti kekeluargaan, keluarga sendiri. Nanti kita akan pelajari bersama Pastor Ezra. Ya. Nah, oh Hafruta, oh Mituta. Raja Salomo memberikan satu nasihat bagi kita semua. Sendirian itu enggak baik, setidaknya berdua lebih baik. Ya. Pengkhotbah 4 ayat 9, berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Ayat 10, kenapa kok harus berdua lebih baik? Setidaknya berdua lebih baik karena kalau mereka jatuh yang seorang mengangkat temannya. Tetapi why itu artinya sengsara. Tetapi sengsaralah orang yang jatuh dan tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Maka, oh Hafruta, oh Mituta, berteman atau mati. Saya undang para musisi dan singer, kita bersama-sama menjadi suatu keluarga Allah, belajar berorganisasi di Goal CC ini untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Apa yang Anda punya? Seperti Tuhan itu tanya kepada Musa. Apa yang kamu punya Musa? Tongkat. Ya udah tongkat. Yang kamu pakai untuk melayani. Apa yang kau punya? Aku cuman bisa cekrek sana, cekrek sini, aku punya kamera yang bagus dan aku sudah latihan. Dan Anda memberikan yang terbaik. Anda bisa menyanyi, Anda memberikan yang terbaik dari talenta Anda menyanyi. Anda bisa bermusik, Anda bisa memberikan talenta Anda yang terbaik dalam bermusik. Anda bisa pinter dalam
memasukkan input data, Anda juga bisa melayani dalam sistem administrasi di Goal CC. Apa saja yang Anda bisa. Even cuman bisa senyum. Gak bisa apa-apa, ngomong gak bisa ini, gak bisa itu, gak bisa. Tapi bisa senyum kan. Bisa jadi usher. Maka berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Dan kita lakukan itu semua dalam latihan di Goal CC untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Takkan pernah ku bawa. Mari kita berdiri. Selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang termanis di hatiku sebagai persembahanku. Tuhan, Engkau telah menetapkan kami di Goal CC, anak-anak-Mu Tuhan, untuk berlatih memberikan hal yang terbaik. Tuhan, terima kasih untuk talenta yang kami terima. Dan kami akan memberikan yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih, syukur bagi Engkau ya Tuhan yang sangat baik bagi kami. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku yang terbaik di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Silakan duduk kembali. Kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Rita Wahyu yang telah memberitakan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Saya yakin bahwa semua yang hadir pada malam hari ini merasa diberkati, amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Di depan jemaat Tuhan telah tersedia 2 amplop. Yang amplop pertama untuk operasional pastori dan untuk amplop kedua untuk kas gereja. Persembahan nanti untuk lebih tertib dijalankan dari sebelah kiri saya, dilanjutkan sebelah kanan, lalu sebelah tengah, lalu kanan saya. Sambil menyiapkan persembahan, mari kita tunduk kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami sangat mengucap syukur karena Tuhan sangat baik, selalu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang telah diberitakan di tengah-tengah kami. Biarkanlah Tuhan hati kami Engkau jadikan tanah yang selalu subur untuk ditaburi benih kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu Tuhan, Ibu Rita Wahyu yang telah memberitakan kebenaran firman-Mu. Dimanapun dia berada Tuhan, Engkau buat berhasil. Keluarganya Tuhan, apapun yang dia lakukan Tuhan, Engkau buat berhasil Tuhan. Ini
Ini yang menjadi doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memberikan persembahan sama-sama katakan. Amin. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suram, ada waktu kau sayang bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitamu dalam Kristus. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, Yang telah memberikan persembahan saudara kita untuk bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. sebab sukacita Tuhan ada dalam kita. Amin. Sama-sama katakan Yesus. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Ayo goyang bersama kita, kanan. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, Putar. menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitamu dalam Kristus. Sukacitamu dalam Kristus. Sama-sama katakan sukacita. Sukacitaku dalam Kristus. Silakan duduk kembali. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman selama sepekan. Kepada teman-teman multimedia dipersilakan. Berikut informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Komsel Pemuda atau Ground akan diadakan pada hari Selasa pukul 7 malam. Untuk informasi lebih lanjut mengenai tempat pelaksanaan Ground, silakan menghubungi koordinator pada masing-masing Ground. Latihan untuk Ibadah Raya 2 akan diadakan pada hari Jumat pukul 7 malam dan hari Minggu pukul 3 sore bertempat di gereja. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja.
Bapak Ibu Jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube, Facebook maupun Instagram GBI Oikumene. Doa pelayan dan doa puasa akan diadakan pada 1 jam sebelum latihan ibadah raya 1. Latihan untuk ibadah raya 1 akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam bertempat di gereja. Ibadah raya hari Minggu akan diadakan sebanyak 3 kali. Ibadah yang pertama pukul 9 pagi, ibadah yang kedua pukul 5 sore, dan ibadah yang ketiga pukul 7 malam. Setiap ibadah akan disertai dengan ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live streaming YouTube dan Facebook GBI Oikumene BTP. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, silakan hubungi nomor berikut. Bagi saudara-saudari jemaat Tuhan yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, baptisan, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993111777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan pada setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik dan terbuka kepada jemaat Tuhan. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari pakai waktu dan talenta yang dipercayakan untuk melayani Tuhan. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini, yang mengajarkan kami Tuhan, yang mengingatkan kami Tuhan, yang menegur setiap kami Tuhan. Biar apa yang kami dengarkan itu tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, untuk kami pakai ke depannya menjalani hari yang Tuhan beri. Engkau berkati Ibu Rita Wahyu Tuhan, yang telah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Dalam setiap pelayanannya kami percaya Tuhan Yesus makin dipermuliakan. Pengertian akan firman-Mu Tuhan, pemakaian yang luar biasa Tuhan semakin kerjakan dalam kehidupannya. Berkati dalam pekerjaannya Tuhan, dalam pendidikannya Tuhan, dalam keluarganya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus turut campur tangan senantiasa. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk pelayanan-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu yang melayani Engkau Bapa pada sore dan malam hari ini. Kami percaya Tuhan apapun bentuk pelayanan mereka, Tuhan Yesus dipermuliakan. Engkau pertambahkan lebih lagi Tuhan, talenta-Mu Tuhan. Pemakaian yang luar biasa kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biar kami dapat memberikan hidup kami untuk melayani Tuhan. Bapa yang baik, pada malam hari ini kami juga berdoa. Kami tetap bersepakat Tuhan, kami mau bersatu hati. Kami setiap anak-anak-Mu Tuhan pada malam hari ini mendoakan bangsa dan negara kami Tuhan. Berdoa untuk bangsa Indonesia Bapa. Kami percaya damai sejahtera Tuhan limpahkan bagi bangsa ini. Setiap pemerintahan yang Tuhan percayakan di bangsa ini Tuhan. Apapun yang menjadi tanggung jawab mereka Bapa, berikan roh yang takut akan Tuhan dalam menjalankan tanggung jawab mereka. Apapun yang direncanakan Tuhan, pembangunan Tuhan, dan setiap hal yang mendukung majunya negara ini Tuhan. Kami pertaruhkan semuanya di dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya kemuliaan Tuhan akan dinyatakan bagi bangsa kami Indonesia. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk persatuan gereja-gereja di bangsa ini Tuhan. Biar tidak ada perpecahan yang terjadi, melainkan setiap gereja-gereja-Mu Tuhan, kami satu di dalam tubuh Kristus. Dan kami percaya Bapa, kami akan membawa jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan, menjelang Engkau datang untuk kedua kalinya menjemput kami di awan-awan yang permai. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga berdoa pada malam hari ini untuk teman-teman kami yang belum sempat hadir. Mungkin mereka yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan, angkat sakit penyakitnya. Yang lalai Tuhan ketuk pintu hatinya Bapak, tegur mereka Tuhan. Biar boleh kami bersama-sama berkumpul di tempat ini memuji muliakan nama-Mu. Yang mungkin sedang ada tugas atau sedang di luar kota Bapak, Engkau berkati mereka Tuhan. Apapun yang menjadi kesibukan, apapun yang menjadi pekerjaan mereka, Engkau turut campur tangan di dalamnya. Bapak yang baik, kami juga berdoa pada malam hari ini untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang membutuhkan lapangan pekerjaan Tuhan. Kami percaya Bapak Engkau menyediakan lapangan pekerjaan yang terbaik. Pertemukan dengan orang-orang yang baik Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan dimanapun anak-anak-Mu ini akan ditempatkan Bapak, mereka akan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Tuhan, saat ini kami juga berdoa dan tetap berdoa Tuhan untuk penuaian jiwa di bangsa Indonesia, di kota Makassar, bahkan di gereja kami GBI Oikumene dan komunitas kami Golsisi Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan tanpa pertolongan-Mu Bapa. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Biar banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Setiap lutut bertelut menyembah Engkau. Dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya Bapa akan bangkit generasi yang cinta akan Tuhan. Akan bangkit generasi yang mati-mati yang nomor satukan Tuhan dalam hidupnya. Akan bangkit generasi yang haus dan rindu akan penyembahan kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di dalam semuanya itu kami anak-anak-Mu mengambil bagian di dalamnya Tuhan. Lewat perkataan kami, lewat tingkah laku kami, lewat apapun yang kami lakukan Bapa, kami akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan dimanapun kami berada untuk membawa jiwa datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Tuhan kami juga berdoa untuk keluarga kami Bapa, kedua orang tua kami, kakak adik kami Tuhan, dimanapun mereka berada, di tempat ini ataupun di kampung Tuhan. Engkau berkati mereka Bapa. Apapun yang menjadi pekerjaan kedua orang tua kami Engkau berkati. Jadikan biji mata-Mu dimanapun kedua orang tua kami berada. Apapun yang dibutuhkan Tuhan kami percaya Engkau Allah yang maha menyediakan. Bapa yang baik, kami juga berdoa pada malam hari ini untuk kegiatan-kegiatan kami di gereja ini. Untuk seminggu yang akan datang Tuhan. Untuk mesbah keluarga, untuk fun sport, training, ground, fellowship,
doa-doa kami, doa dan puasa kami Tuhan, dan program lainnya Bapa. Kami percaya program-program ini jadi bukan untuk memuliakan manusia, melainkan program-program ini disusun, direncanakan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya Bapa, jalannya program ini, kegiatan-kegiatan kami sepekan yang akan datang, itu sudah Tuhan atur sedemikian indahnya Tuhan. Dan kami percaya Bapa, kami boleh berencana, namun semuanya kami kembalikan lagi ke dalam kehendak Tuhan. Bapa yang baik, kami terkhusus pada malam hari mendukung dan berdoa bagi kegiatan kami pada tanggal 21 Juli nanti dalam rangka pembukaan ibadah raya ketiga Tuhan. Kami percaya Bapa, biar semua boleh berjalan dengan baik sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Jiwa-jiwa yang datang disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Jiwa-jiwa yang datang disegarkan oleh pujian dan penyembahan Tuhan. Dan kami percaya Bapa, dengan kegiatan kami 21 Juli nanti ini Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus disenangkan atasnya. Setiap panitia yang sudah terbentuk Tuhan, yang telah mengerjakan tanggung jawab mereka, biarlah kami Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu Tuhan, hingga hari pelaksanaan kegiatan, bahkan setelah pelaksanaan kegiatan, kami tetap bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan pada kami. Berkati juga Tuhan Kak Michael Panjaitan yang akan rencana kami undang untuk kegiatan kami Tuhan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagiannya, apapun yang menjadi pelayanannya Tuhan, pekerjaannya Tuhan, sebelum tanggal 21 nanti dan pada tanggal 21 bahkan setelah kegiatan kami Tuhan, kami percaya pemakaian Tuhan nyata atas kehidupannya. Dan Bapa, untuk jam ibadah baru kami nantinya Tuhan, ajar kami untuk mempersiapkan tidak hanya diri kami Tuhan dan secara teknis aja Tuhan, namun kami mempersiapkan hati kami untuk melayani berapapun jiwa yang datang mencari-Mu. Bapa yang baik, kami tetap berdoa Tuhan untuk Ibu Gembala di tempat ini dalam masa tuanya Engkau berkati Tuhan. Dan mentor rohani kami Kak Esra, Kak Debbie beserta anaknya Dev. Kami percaya Tuhan apa yang menjadi visi mereka Tuhan bagi generasi muda, Engkau Allah yang lebih dulu mengetahuinya. Engkau Allah yang sangat mengetahui kedalaman hati mereka Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan mereka Bapa, Engkau menyediakan. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka Engkau cukupkan Tuhan. Dan apa yang menjadi kerinduan mereka Bapa, Tuhan Yesus dimuliakan atasnya. Berkati pekerjaan mereka, pelayanan mereka Tuhan, kami percaya tangan Tuhan yang ajaib akan semakin dinyatakan dalam pelayanan mereka. Bapa yang baik, ini yang menjadi doa kami Tuhan. Setiap pergumulan kami Bapa, kami taruh ke dalam tangan-Mu. Engkau yang akan berikan jalan keluar, Engkau yang akan berikan kelegaan kepada kami. Terima kasih Tuhan, ini doa-doa kami Tuhan, kami naikkan kepadamu. Kami percaya Tuhan, kami landaskan doa ini Tuhan, dan Engkau akan menjawabnya di waktu Tuhan yang terbaik. Engkau akan menjawabnya sesuai dengan caranya Tuhan, dan Engkau akan menjawabnya dengan jawaban Tuhan yang terbaik. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami doa sempurna secara demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Gembala Agung kita dan Roh Kudus yang adalah Roh Allah menyertai kita dalam kuasa dan otoritas ilahi mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.